Ketika kita mengagungkan nama Tuhan, siapa yang paling diuntungkan? Kita atau Tuhan? Yes, yang paling diuntungkan adalah kita. Karena saudara mau nyembah Tuhan atau tidak, dia tetaplah Tuhan yang mulia. Saudara mau agungkan Tuhan atau tidak, dia tetap Tuhan yang agung. Makanya ini juga menjawab, kok orang Kristen Tuhannya dihina diam saja? Kok Tuhannya orang Kristen dihina, orang Kristen gak membalas? Kok orang Kristen Tuhannya dihina, dia tidak membela? Buat apa? Mau seperti apapun tindakan manusia, tidak sanggup mengganggu keeksistensian kemuliaan Tuhan. Jadi sekali lagi, yang terima dampak kita, bukan Tuhan. Ketika kita menyembah, maka akhirnya apa saudara? Hadirat Tuhan dicurahkan. Makanya pusat dari ibadah yang sejati bukan kita, tapi Tuhan bukan melihat apa yang kita pakai. Tuhan gak melihat pakaian kita. Tuhan gak melihat model rambut kita. Tuhan gak lihat, oh dia pakai model rambut ala saksang. Sasak bukan saksang. Maklum solapar, haleluya. Oh dia belah tengah udah kayak opa-opa Korea. No. Yang Tuhan lihat manusia melihat rupa, Tuhan melihat hati. Saya mau bilang mohon maaf ya, saya pendeta anak muda, saya sangat suka dengan perkembangan anak muda. Tetapi kalau bicara tentang ke gereja, pesan saya tetaplah pakai yang sepantasnya. Amin. Shalom para wanita. Mau seperti apapun model zaman sekarang, please. Sekalipun Tuhan melihat hati, please. Yang di sampingmu gak lihat hati. Kadang-kadang ya Tuhan anak muda pakai baju udah kayak, mohon maaf ya, pakai rok terus segini. Haleluya. Atau dia pakai rok panjang tapi belahannya seketek. Oh. Akhirnya setiap kali angin berhembus, yang di sampingnya meriang. Ketika bicara tentang ibadah kita berawal dari hati, yang dari hati pasti akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Ketika bicara tentang ibadah kita dari hati, sikapnya pasti berbeda dengan orang yang tidak dari hati. Contoh sederhana saudara, ketika seseorang itu dia bernyanyi, ketika itu dari hati saudara, waduh, memang ku berikan hati. Saudara kalau lihat ada jemaat nyanyi gitu, itu dari hati saudara. Waduh, air matanya udah campur ingus. Dari hati nanti. Waduh. Tapi coba kalau nggak dari hati, nyanyinya aja. Ku berikan hati. Matanya kesana kemari. Sampai pengerja dari pojok, itu jomblo apa copet ya? Saya mau bilang saudara, iya dong. Orang kalau dari hati yang tulus buat Tuhan, pas pujian ku asal kau akan firman-Nya. Itu dong. Tapi kalau nggak sepenuh hati, segan. Jangan ketawa, bertobat, amin. Suami yang sungguh-sungguh mengasihi istri dari hati yang paling dalam, pasti memberi yang terbaik buat istrinya. Amin. Ya.
Sesuai kemampuan tentunya. Artinya begini saudara, ketika dia sungguh-sungguh mengasihi, kasih yang terbaik. Iya kan? Nah ada banyak suami zaman sekarang bilang mengasihi istri, tapi pelit sama istri. Kalau buat hobi, royal. Bodoh kalau beli pelek motor, bodoh yang memang hitungnya per jari-jarinya saudara. 2 juta per jari. Terus yang glowing in the dark saudara. Tapi kalau buat istri daster aja dari bekas sarung bekas. Udah pakai aja mama, papa nemu di depan tuh ada sarung bekas orang buang, pakai aja. Atau ini bekas pembungkus terigu nih, pakai. Akhirnya istrinya dasternya segitiga biru. Tepung beras rosben. Halo ya. Tapi sama. Wanita juga sama. Banyak wanita-wanita bilang apa, Pak, saya mengasihi suami saya. Tapi apa? Pelit banget sama suaminya. Padahal suaminya yang kerja, suaminya yang lembur, suaminya yang banting tulang, jungkir balik. Uang masuk ke istri, gampangnya minta ampun keluarnya pakai tenaga dalam, saudara. Sampai suami kalau mau minta aja, sampai gitu saudara. Apa? Hemat. Biaya sekolah adik-adik mahal. Adik-adik semuanya sekolah di sekolah Kristen, harganya nggak Kristen papa. Nah ini tolong, pokoknya kita harus hemat, kencangkan ikat pinggang. Suaminya bilang baiklah, kalau memang mama memang ternyata memikirkan keluarga, papa nggak apa-apa deh. Tiba-tiba paket. Kalau sungguh-sungguh mengasihi suami pasti kasih yang terbaik, amin. Begitupun kita sama Tuhan saudara. Kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan hati, maka dalam pujian, penyembahan, segala kehidupan yang kita persembahkan, ibadah kita adalah ibadah yang terbaik buat Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jangan sembarangan sama tubuh ini, karena tubuh ini adalah anugerah Tuhan. Katakan amin. Jangan kau bilang, oh ini adalah bait Allah, tapi Senin sampai Jumat sampai Sabtu kau Lapo is in the house yo. Tuak. Waduh. Haleluya. Ada banyak orang Kristen hari Minggu haleluya, Senin sampai Sabtu dia halilintar saudara. Yang nggak jaga tubuhnya. Makanya sekali lagi ya, kalau saudara bilang tubuhmu bait Allah, stop ngebul. Ada banyak orang gitu, saya pernah doain orang, ada bapak-bapak. Pak tolong doakan saya. Iblis serang saya, paru-paru saya rusak. Pas dia maju, di Samsung filter di depan. Dia mau bilang terlepas dari bicara tentang saudara mau argumen rokok enggak ada di Alkitab atau tidak. Tapi yang pasti tubuh kita bait Allah, amin. Saudara kalau yang mohon maaf ya. Kau merusak tubuhmu yang bait Allah itu saudara. Dan saya nggak bilang saudara yang ngerokok nggak akan masuk surga, karena itu hak prerogatifnya Tuhan. Tapi yang saya pastikan dan selalu saya bilang, perokok tidak akan pernah betah di surga. Kenapa? Karena ketika kau masuk surga, surga. Om Petrus. Izin keluar dulu. Kenapa? Asam. Mau sebat dulu. Ya udah di luar. Di dalam surga tidak boleh ada asap rokok, keluar. Dia keluar. Om Petrus, ada korek, ada api. Ada. Di mana? Neraka sana. Makanya saya selalu bilang ya Pak ya, mungkin kau bilang Pak, tapi istri saya Pak, istri saya itu Pak santai banget Pak. Istri saya itu santai banget Pak. Dia kasih saya ngerokok Pak, boleh aja Pak. Dia suka beliin malah Pak, dia kasih sama kopi sama gorengan, pasangan yang pas Pak.
Ya, terlepas dari mungkin saya bilang, Pak, tapi kan rokok itu ada manfaat buat tubuh. Ya ada. Secara kesehatan memang rokok sangat berdampak, terutama buat rambut. Dia bikin rambut tuh nggak gampang putih karena belum rambut putih udah dipanggil Tuhan duluan. Tapi maksudnya saya mau bilang saudara ya, tapi kalau istri-istri yang biarkan suaminya merokok terus, itu istri-istri yang pengen suaminya cepat dipanggil Tuhan, Pak. Betul. Saya pernah bilang 4 minggu lalu ya, jangan kau pikir, oh istriku senang mendukung saya. Dari belakang dia kau ketika lagi. Dari belakang dia bilang, terus Pak, terus. Gas terus. Papa dipanggil Tuhan, mama ke Korea. Lee Min Ho, tunggu butet. Haleluya. Saya mau bilang saudara, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang terbaik buat Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Amin. Ibadah yang sejatimu bukan diukur ketika kau lagi di gereja saja, tapi bagaimana kehidupanmu di luar sana. Apakah ibadahmu atau kehidupanmu membawa kemuliaan buat Tuhan? Katakan amin. Karena sekali lagi saudara, ada banyak orang ketika di gereja, malaikat minder lihat dia nangis nyembah sama Tuhan. Tapi ketika dia di luar gereja, iblis yang minder lihat dia, saudara. Sampai iblis di luar lihat dia, oh my God, respect abangku. Haleluya. Gembala sidang kita selalu bilang apa saudara? Ibadah yang sejati ketika kita jaga pikiran, jaga perkataan, jaga perbuatan kita. Kehidupan kita seutuhnya, kekudusan kita seutuhnya, itulah ibadah yang berkenan di hadapan Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ibadah yang sejati adalah penyerahan diri yang seutuhnya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Ada banyak orang Kristen datang ke gereja, fokusnya bukan Allah, tetapi diri sendiri. Fokusnya bukan untuk menyenangkan Tuhan, tapi lebih kepada menyenangkan diri sendiri. Ke gereja, aku malas gereja di situ, aku nggak happy di situ. Aku mau gereja di situ, aku malas. AC-nya kurang dingin, LED-nya kurang gede. Aku nggak mau gereja di situ. WL-nya kurang ngangkat. Ngangkat apa dia? Iya kan? Mohon maaf ya. Ada banyak jemaatan ke gereja, dia puaskan dirinya loh, bukan Tuhan. Dia mau, Pak pendeta saya mau WL yang pokoknya yang mantap Pak, yang kalau nyanyi yang harus dipuaskan Tuhan bukan kita. Yang harus disenangkan Tuhan bukan kita. Jangan penuhi kedaginganmu dalam ibadah, karena Tuhan harus jadi yang utama dalam ibadah kita, saudara. Terus sekali lagi saya mau bilang, saudara, ayo, kalau kita datang ke tempat ini ibadah sama Tuhan, jangan tanya gua seneng atau enggak ya, tapi tanya, Tuhan seneng enggak dengan pujianku? Tuhan seneng enggak dengan penyembahanku? Tuhan seneng enggak dengan ibadah yang aku laksanakan ini? Karena itu yang utama. Dan kabar baiknya, ketika Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan, berkat pemulihan mujizat pasti ditambahkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita dengan apa kita membalas kasih kebaikan Tuhan, selain dengan puji, sembah, dan ibadah yang sejati. Oleh sebab itu mari pahami, ibadah yang sejati adalah ibadah yang dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ibadah yang sejati adalah bicara tentang penyerdahan diri yang seutuhnya sama Tuhan. Dan ibadah yang sejati adalah ibadah yang berpusat kepada Tuhan. Bukan kita yang harus disenangkan, tapi pastikan oleh apa yang kita kerjakan, hati Tuhan disenangkan. Karena ketika hati Tuhan disenangkan,
hadirat Tuhan dicurahkan. Dan dalam hadirat Tuhan ada berkat, ada pemulihan, ada mujizat yang pasti Tuhan nyatakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Allah yang luar biasa. Tuhan punya tujuan, Tuhan sudah rancangkan kita mencapai tujuan. Dan Tuhan kasih perintah, Tuhan kasih petunjuknya. Tapi kita tidak akan sampai ke sana tanpa yang namanya ketaatan. Ada banyak orang mau sampai pada tujuan Tuhan. Ada banyak orang mau rancangan damai sejahteranya Tuhan. Ada banyak orang mau berkatnya Tuhan, tapi nggak mau taatnya. Kalau saudara dan saya mau mencapai tujuan Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan, nggak ada jalan lain selain daripada apa? Ketaatan. Makanya Tuhan mau kita taat. Memang saya mengerti, kadang-kadang ketika Tuhan kasih arahan, ketika Tuhan kasih perintah, kadang-kadang kita bilang, Tuhan, kok gini banget perintahnya, kok gini banget arahannya, di luar nurul, saudara. Iya kan? Sekalipun di luar dari pemahaman kita, belajarlah untuk tetap percaya. Taat aja. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Gereja kita, ketika Tuhan perintahkan gembala sidang kita melayani saudara, Tuhan perintahkan untuk apa? Membangun gereja yang besar. Gereja yang jemaatnya lautan manusia. Secara logika orang manusia waktu itu, mana mungkin bisa. Bapak Ibu gembala bukan dari latar belakang Kristen bahkan saudara. Tetapi sekali lagi saya mau bilang saudara, hebatnya gembala sidang kita, mereka taat. Itu baru anak Tuhan. Makanya sekalipun di luar dari pemahaman kita, belajarlah untuk tetap percaya. Taat aja. Karena Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Kalau Tuhan yang suruh pasti yang terbaik. Amin. Jadilah pribadi yang taat. Dalam apapun aspek kehidupanmu, kalau Tuhan yang suruh, kalau Tuhan suruh maju, maju. Kalau Tuhan suruh mundur, mundur. Kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Kalau Tuhan bilang ya, ya. Amin. Saudara yang bisnis, sekalipun di depanmu sudah ada cuan, hepeng sudah menanti. Tapi kalau Tuhan bilang jangan, please jangan. Kenapa? Sekali lagi saya mau bilang saudara, karena Tuhan punya rancangan dalam kehidupan setiap kita. Dan Tuhan mau kita aman sampai pada tujuan. Iblis banyak pasang perangkap. Makanya Tuhan mau kita hidup dalam ketaatan. Shalom anak muda yang belum menikah. Saya mau bilang buat anak muda ya, dalam soal hubungan, dalam soal cinta, sekalipun kau udah cinta banget, kau udah suka banget, kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Shalom para wanita yang belum menikah. Sekalipun ganteng, sekalipun kau lihat dia kayaknya perfect banget deh. Kayaknya dia tuh kalau ngomong tuh kayaknya soft spoken banget deh. Kayaknya dia tuh yang act of service banget deh. Yang kalau aku mau jalan ada tajam dia langsung. Mau masuk mobil dibukain pintu. Digendong. Kalau naik motor dia bukain stang kakinya. Selama di perjalanan setiap di lampu merah dia garuk-garuk lututnya. Ya. Bukan pengalaman, saya suka menganalisa di lampu merah. Jadi kalau lagi berhenti di lampu merah kan saya suka lihat begini. Selalu kalau ada dua orang naik motor, yang di depan akan garuk-garuk lutut yang di belakang. Ya kalau gatal kan harusnya garuk sendiri dong. Ini yang di depan garukin yang belakang. Apakah ada kenikmatan tersendiri? Saya pengen turun dan bilang, bang, saya juga dong bang. Enak bang, yang kiri juga bang. Ya. Sekalipun mungkin udah pokoknya dia yang begitu luar biasa. Tapi kalau Tuhan bilang jangan, jangan lupa. Tapi aduh Tuhan ganteng banget pak. Kalau Tuhan bilang jangan. Amin. Shalom para pria yang belum menikah.
Saya mau bilang ya, sekalipun cantik kalau Tuhan bilang jangan, jangan. Karena zaman sekarang ada banyak wanita palsu. Zaman sekarang. Maksudnya apa? Saya akan bahas, tenang saja. Wanita zaman sekarang wajahnya banyak yang palsu. Oh, banyak korbannya di sini ya. Tapi memang betul loh. Oh Tuhan, saya pernah lihat di video TikTok, ada oma-oma udah keriput, muka udah turun semua, bisa dia tarik sana, tarik sini, kencang lagi loh saudara. Terus video call pakai filter. Oh Tuhan, udah kayak 20 tahun. Padahal kayak 20 tahun sebelum kemerdekaan aslinya wajahnya. Yang kedua, wanita-wanita palsu itu kadang-kadang saudara, kalau masih masa promosi, kayak imut-imut gimana gitu. Halo. Ketawanya aja. Padahal di rumah. Hati-hati. Kalau pacaran selalu, aku memang makannya dikit. Pulang rumah 1 rice cooker. Hati-hati. Kalau ketemu awal dia bilang, aku tuh cinta kamu apa adanya. Padahal sebelum ketemu dia udah search dulu, ini mobilnya apa nih, mobilnya apa nih. Tinggalnya di mana, jam tangannya apa nih. Oh tinggalnya di mana? Oh di Gang Senggol. Enggak usah. Makanya sekalipun udah cinta, kalau Tuhan bilang jangan. Belajarlah untuk hidup dalam ketaatan. Karena ketika kita mau taat, kita akan sampai pada rancangan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Tuhan mau kita punya iman. Bukan iman yang biasa-biasa, tapi iman yang sungguh-sungguh, katakan amin. Kenapa? Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu. Kalau saudara mau lihat mujizat, saudara harus punya iman. Karena bicara tentang mujizat adalah pertemuan antara kuasa Tuhan dan iman. Ketika kuasa Tuhan dan iman bertemu, jadilah mujizat. Di gereja ini saya mau bilang, saudara, Tuhan anugerahkan di akhir zaman kuasa yang besar. Kuasa Tuhan sudah Tuhan sediakan, tugas kita punya iman. Ketika kau beriman, kau akan lihat mujizat. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Saya ibaratkan dia pohon, saudara. Ibarat pohon dia ini pohon kayu manis, saudara. Haleluya. Kalau misalnya kakinya tegap lurus begini, ketika bicara tentang badai, masalah, tantangan, persoalan kehidupan datang dalam kehidupannya, saudara, nggak apa-apa. Dia ini adik saya. Dan yang kedua BPJS-nya aktif. Saya bilang, badai, kalau kakinya seperti ini saudara, ketika badai datang dalam kehidupannya saudara, dia akan, nggak apa-apa, amplop bagi 2. Maka dia gampang terhempas dan bisa hancur. Tapi berbeda, kalau kakinya boleh dingengkang dikit, nggak apa-apa. S1-nya S1 balet saudara. Split. Kalau kakinya seperti ini, ketika badai datang, saudara bisa lihat bedanya ya. Orang yang sama, ketika fondasinya beda, kekuatannya berbeda, betul ya. Makanya Tuhan mau saudara saya punya iman yang kuat. Ketika iman kita kuat, apapun badai, apapun gelombang, kita akan tetap kuat sampai pada akhirnya. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Suami yang sungguh-sungguh mengasihi istri tidak akan mungkin menjadi suami yang pelit. Betul ibu-ibu? Ya dong. Gak hitung-hitungan. Karena dia tahu kasihnya yang besar membuat dia merelakan segalanya buat orang yang dia kasih. Tapi jangan gunakan ini untuk kejahatan ya. Yang saudara pulang rumah, Pendeta Marcel bilang, kasih adalah kerelaan. Ini tanda tangan Pak, surat tanah atas nama mama semuanya. Mobil atas nama mama, semua atas nama mama. Yang atas nama papa cuman kaos kutangnya papa itu. Itu bukan kerelaan, itu pemalakan namanya. Tapi ya kan, kerelaan bicara tentang apa saudara?
bukti dari kasih yang sungguh-sungguh. Dan Tuhan menginginkan yang namanya kerelaan. Istri yang sungguh-sungguh mengasihi suami adalah istri yang memiliki kerelaan menghormati, menghargai, melayani suami dalam segala keadaan. Mohon maaf ya, ada banyak istri-istri zaman sekarang, hubungan suami istri udah kayak hubungan transaksional. Ada uang abang sayang, tak ada uang abangku tendang. Ya. Kalau suaminya bilang, "Ma, papa udah transfer ya." Oh, suaminya masih depan gerbang, dia udah berdiri di teras dan teriak, "Hormat!" Gerak. Hasianku, silakan kakandaku yang tercintaku, mau makan apa? Mama sudah masak semua. Semua disayang-sayang. Coba kalau suaminya bilang, "Mah, maaf ya, bulan ini papa gak bisa transfer." Apa-apa? Papa gak bisa transfer. Laki-laki tidak berguna. Janganlah. Kalau sungguh-sungguh mengasihi, itu punya kerelaan. Amin. Dan Tuhan mau kita punya kerelaan, karena itu adalah wujud nyata dari kasih yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dulu ketenaran, dulu dunia entertain adalah impian saya. Saya berkarir di sana dan saya berjuang untuk ada di sana. Tapi dalam prosesnya ketika saya sudah mulai mencapai semuanya itu, Tuhan perhadapkan pada pilihan untuk apa? Tinggalkan semuanya, relakan semuanya untuk full ikut Tuhan. Ini Tuhan. Jujur pada saat itu saya bilang, "Tuhan, ini impianku loh. Ini kehidupanku loh Tuhan." Logika saya bilang, kalau saya tinggalkan semuanya, bagaimana kehidupan saya? Tapi dalam proses yang Tuhan izinkan, saya bilang akhirnya, "Oke deh Tuhan, aku relakan." Tapi dalam perjalanan kehidupannya saya bisa melihat, apa yang Tuhan sediakan buat saya itu jauh lebih luar biasa daripada impian saya di masa lalu, saudara. Jadi seorang hamba Tuhan adalah pilihan terbaik yang pernah saya ambil dalam hidup saya. Sukacita, diberkati, damai sejahtera. Lihat saudara, lihat jemaat Tuhan yang Tuhan percayakan saya lainnya diberkati. Lihat jemaat ketawa-ketawa. Itu sukacita buat saya. Dan yang menariknya Tuhan, semua yang saya tinggalkan, Tuhan tambahkan ketika saya sungguh-sungguh memberikan hidup saya, merelakan hidup saya, mempersembahkan hidup saya buat Tuhan. Nah sekarang, Tuhan, aku udah gak mau ketenaran, aku udah gak mau segala macam, tapi Tuhan tambahkan jadi pendeta industri. Tapi sekali lagi, relakan sama Tuhan semuanya. Kalau Tuhan memang mau, kasih. Karena gini, apapun yang kita persembahkan sama Tuhan gak mungkin jadi biasa, tapi pasti luar biasa. Dan yang terakhir, Tuhan gak pernah berhutang. Apapun yang kita persembahkan sama Tuhan, Tuhan pasti kembalikan jauh lebih luar biasa, jauh lebih besar. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita dengan tujuan untuk mendatangkan kebaikan. Tuhan izinkan ujian. Ketika Tuhan izinkan ujian, Tuhan mau kita hidup dalam ketaatan.
Karena hanya dalam ketaatanlah kita akan mencapai tujuan yang sudah Tuhan sediakan. Dalam ujian, Tuhan mau kita beriman. Karena dengan iman kita akan kuat menghadapi semuanya sampai pada akhirnya. Dan dalam ujian, Tuhan inginkan kita belajar hidup dalam kerelaan. Karena kerelaan adalah bukti kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Dan kerelaan akan menghasilkan penyediaan yang terbaik bagi setiap kita. Persembahkan semuanya buat Tuhan. Hatimu, kehidupanmu ke dalam tangan Tuhan. Hidupmu pasti luar biasa. Hidupmu pasti menghasilkan kemuliaan bagi Tuhan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau saudara mau diberkati, harus taat. Saya mau bilang saudara, gereja kita diberkati karena gereja kita punya gembala yang taat sama Tuhan. Saya mau bilang saudara, Bapak Ibu Gembala Sidang kita diberkati karena mereka sejak muda adalah pribadi-pribadi yang taat saudara. Contoh sederhana, ketika yang namanya Tuhan perintahkan Gembala Sidang kita untuk mengembalikan, untuk menyuarakan bahwa apa? Ini adalah benar-benar tubuh dan darah Yesus. Mereka taat sekalipun pada saat itu saudara tidak mudah. Karena pandangan pada saat itu hanya lambang. Tapi sekali lagi saudara, ketaatan mereka membawa berkat. Katakan amin. Saya ketika taat untuk panggilan Tuhan jadi pendeta, harganya tidak murah. Saya sementara menjalani hubungan cinta dan harus menerima kenyataan kami dipisahkan karena saya jadi pendeta. Sampai saya bilang, Tuhan, kok begini ya? Karena mungkin ayahnya berpikir, jadi pendeta mau makan apa? Tapi saya mau bilang saudara, ketika saya mau taat pada panggilan Tuhan, hidup saya diberkati dengan segala kerendahan hati. Saya pendeta yang diberkati. Mobil saya penuh dengan makanan. Hari Minggu mulai dari pagi, makanan demi makanan, jangan minta. Makanan demi makanan berlimpah. Nanti saya cerita kenapa. Sore-sore contohnya tadi dari Nias ke Sarbini, biasanya sudah ada pizza. Bukan pizza-pizza yang biasa, that's not my level. Pizza yang 1 meter 2 kotak. Jemaatnya suka bilang, Pak, ada pizza ya. Makanan-makanan semua ada di sana. BPK Saksang ada. Ya. Tapi yang jadi fenomena, setiap selesai pelayanan semuanya malam saya sampai rumah, saya periksa mobil saya, kok kosong. Kemana semua itu? Ya, saudara tahu. Tim saya ada Roro Belalang pelahapnya saudara. Tapi nggak apa-apa. Dalam ketaatan ada berkat. Ada banyak orang mau tetap diberkati, tapi tidak mau tetap taat dalam hidupnya. Nggak bisa. Kalau kita mau tetap diberkati, harus tetap taat. Sama-sama bilang, sama saya tetap diberkati. Sama-sama bilang, sama saya harus tetap taat. Amin. Kenapa ada banyak orang diberkati, bukannya terus naik, kadang-kadang ngalamin kemerosotan karena dia lupa tentang tetap taat. Mohon maaf ya, kita kan suka begitu ya. Waktu belum diberkati, taatnya luar biasa. Baca firman, orang lain 1 hari 1 ayat, dia 1 hari 1 kitab. Orang lain ke gereja mulai jam 8, dia setengah 5 udah di sini. Sampai security pikir penampakan. Tuhan. Tapi ketika sudah diberkati, taatnya mulai hilang. Suami ajak, ayo mah kita ke gereja. Sorry Pak, Mama ada meeting sosialita Tambun hari ini. Ya udah siang aja. Sama. Siang juga dengan sosialita Bojong Kenyot. Ya udah malam aja. Waduh. Malam ibu-ibu galaksi, oh my God. Suaminya juga sama, waktu masih susah, taat luar biasa. Ketika udah diberkati, yuk Pak, gereja pagi. Sorry Ma, in this morning Papa mau running. So when Papa running, feel like in the air. Ya udah Pak, kan ada gereja siang aja Pak. Waduh Mah, biasa siang Papa jadwal padel. Papa baru beli raket baru dari karbon. Karbonnya bukan karbon biasa, karbon monoksida.
Ya udah sore aja. Aduh, papa mau mancing kalau sore. Mancing apa? Mancing keributan. Saya mau bilang saudara, setialah dalam ketaatan. Ketika kamu setia dalam ketaatan, maka Tuhan akan setia memberkati setiap kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sumber berkat itu akan senantiasa supply berkat bagi setiap kita. Artinya apa? Akan senantiasa ada sampai selama-lamanya. Bahkan dunia boleh resesi, berkat yang dari Tuhan, yang dari sorga itu nggak pernah resesi. Makanya saya kalau bisa bilang saudara, kalau kita yang melekat sama Tuhan, dunia boleh resesi, anak Tuhan tetap resepsi. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Udah nonton film Gereja Setan? Yang udah? Ya udah. Yang belum nggak usah underestimate gitulah. Yang belum langsung Gereja Setan, sesat itu masa anak Tuhan nonton film horor transfer spirit, ya Tuhan Yesus. Nggak gitu-gitu juga. Saya nggak di-endorse ya. Saya ngomong ya atas ya ini ya. Saya ditelepon sama produsernya. Brother Roy Sakti telepon saya, dia bilang, "Pastor, nonton dong film saya. Ini bukan film horor, betul. Ini bukan film tentang setan-setan kayak yang lain. Ini tuh film Kristen, film anak Tuhan yang memang kita sedikit kemas seperti film horor, tapi isinya kok Kristen banget." Saya penasaran. Akhirnya benar saya nonton saudara. Itu film saudara. Sedikit spill ya saudara ya. Itu film itu saudara. Itu ada banyak ayat firman Tuhan yang muncul di sana. Sabar. Betul. Saudara bisa bayangkan sepanjang film ada ayat-ayat firman Tuhan yang dimunculkan. Itu luar biasa saudara. Bahkan saya bisa bilang itu film bioskop yang saya nonton yang banyak banget ayat firman Tuhannya. Kemudian dalam perjalanan film itu saudara, ada banyak hal-hal, ada banyak nilai-nilai kekristenan yang benar-benar ditonjolkan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan saudara. Dan sedikit saya spill saudara, ketika pendetanya berhadapan dengan setan, pendetanya pakai minyak urapan, Tiberias banget itu saudara. Pakai minyak urapan, lewat saya, wow, generasi minyak anggur, haleluya. Tepuk tangan dulu buat saudara dan saya. Makanya waktu itu saya nonton, dalam hati saya sempat muncul, aduh sayang banget ya nggak terima ya. Nggak terima tawaran untuk jadi pendeta itu saudara. Iya kan sempat ditelepon dengan tim saya untuk main film itu. Dalam saya, oh Tuhan, kalau lu main juga kalau jadi pendeta di situ kan, di film itu kan. Tapi di sisi lain saya juga bilang, tapi kan adegannya, ada adegan berantemnya. Saya kepikiran, kasihan jemaat saya ngeliat saya ditonjok-tonjok gitu saudara. Iya ada adegan. Ya, saya tahu. Yang depan sini, bagus sikat, tonjok tuh, hajar terus. Nah tapi itu oh ya udahlah. Nah tapi balik lagi saudara ya. Di film itu yang bisa kita pelajari adalah begini saudara. Iblis bisa seperti menawarkan berkat yang baik, tapi sebenarnya itu perangkap untuk menghancurkan anak-anak Tuhan saudara. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, jangan melekat kepada yang lain. Melekat sama Tuhan sajalah, ada sumber berkat yang sejati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Orang dengan gaji misalnya 10 juta per bulan, tapi dia tahu memanage gaya hidupnya sehingga cuma pengeluaran 3 juta satu bulan. Dibandingkan orang dengan penghasilan 50 juta tapi gaya hidupnya 55 juta. Ujung-ujungnya yang akan punya tabungan yang 10 juta dengan gaya hidup 3 juta daripada yang 50 juta dengan gaya hidup 55 juta. Masuk akal? Bisa diterima? Makanya saya pernah posting di Instagram saya, penghasilan 30 juta dengan ucapan syukur jauh lebih nikmat daripada 3 juta tanpa ucapan syukur. Ada yang langsung yes, ada yang ada yang sampai sekarang masih. Saya mau bilang sekali lagi saudara, berkat Tuhan gak pernah kurang, tapi seringkali kitanya yang mengaturnya yang kurang baik. Makanya hargai, manage berkat Tuhan dengan baik. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Cuman seringkali yang kita penuhi bukan keperluan, kita dahulukan keinginan. Mohon maaf ya, Tuhan berkati cukup gaji 5 juta satu bulan, gaya hidupnya 15 juta satu bulan. Seminggu sekali healing ke Bali,
Singapura, Thailand, Korea Utara. Ya boncos lah. Iya kan? Saudara lihat kan rambut saya setiap minggu tuh selalu. Ini tuh pangkas rambut Garut 20.000. Iya. Iya kan? Yang penting kan hasilnya. Walaupun ada aroma-aroma ketek, aromaterapi nggak apa-apa, yang penting bagus kok. 20.000, betul. Ongkos 20.000. Nanti minggu depan ikut saya potong rambut ya. Salah satu cara bijaksana memanage berkat Tuhan adalah dengan jadi saluran berkat. Karena ketika kita jadi saluran berkat, kita membuka tingkap langitnya Tuhan memberkati setiap kita. Gembala sidang kita, Bapak Ibu Gembala kita, saudara, kenapa mereka diberkati? Karena mereka jadi saluran berkat. Pernah dengar kesaksian Bapak Gembala ya? Ibu Gembala itu bisnisnya adalah apotik. Dan mereka sejak hidup dalam Tuhan, dengan modal sendiri, mereka masuk keluar kampung untuk apa? Bawain obat-obat buat orang, mohon maaf, yang miskin yang membutuhkan, saudara. Saluran berkat. Dan ini perlu dilatih, saudara. Latihlah dirimu untuk mampu jadi saluran berkat. Jangan tunggu kaya baru jadi saluran berkat. Justru kaya miskin bukan soal berapa banyak yang kita punya, tapi soal mentalitas kita, saudara. Saya suka banyak baca buku keuangan akhir-akhir ini, saudara. Dan salah satu yang saya temukan adalah begini. Berbagi adalah salah satu ciri dari mentalitas kaya, saudara. Tapi mohon maaf, mentalitas miskin nggak mau berbagi, cuman mau minta, dan minta, saudara. Itu ternyata menghalangi berkat. Mintanya sama Tuhan, bukan sama manusia. Tugas kita minta sama Tuhan. Berapapun berkat yang Tuhan kasih, sisihkan untuk berbagi. Satu ketika saya masih WL awal-awal, saudara. Saya masih pas-pasan, saudara. Tapi tetap saya sudah berhasil mengumpulkan berapa banyak. Kemudian hari Minggu, saya ingat banget pas lagi Sincia, saya bawa ke gereja untuk kasih ke orang yang Tuhan taruh di hati saya berkati. Pas saya di Roxy, saya cari orang, ini satu kesaksian lama, saudara. Saya cari orang, tapi ya mungkin karena di Roxy wajahnya orang kaya semua, jadi nggak jadi, saya nggak berkati, saudara. Dibandingkan mereka, saya yang lebih butuh diberkati kayaknya, saudara. Akhirnya cabang selanjutnya di Depok. Ketika di Depok, saudara, sampai di Depok, waktu itu cabang Depok itu 1.000 lebih, bahkan pas saya itu kalau nggak salah hampir 1.600 orang satu kali sesi ibadah. Saya pelayanan di sana. Selesai pujian penyembahan, masuk firman, saya duduk di belakang. Karena tim saya, teman saya pemain keyboard udah duduk di belakang, dia panggil, "Sel, duduk sini aja." Kita duduk di belakang. Singkat cerita, saya dengerin firman, Tuhan taruh di hati, lihat bapak sebelah kiri. Saya lihat samping kiri saya ada seorang bapak-bapak, bajunya lusuh, mukanya sangar, berewokan, tapi topinya pink, saudara. Iya. Ketika saya lihat itu saya bilang, "Ih, lucu banget sih." Enggak lah. Enggak, saya bilang, "Ih, Pak, unyu-unyu." Enggak. Karena ketika saya pelajari dengan seksama, itu topinya kayaknya dulunya merah, tapi karena udah sering dicuci, disikat, kena debu, semuanya jadi pink. Si bapak duduk dan Tuhan taruh di hati saya, berkati bapak itu. Karena saya anak Tuhan yang taat, saya bilang, "Siap Tuhan." Dengerin khotbah lagi, Tuhan bilang, "Berkati orang itu." "Siap Tuhan." Tambah. "Siap Tuhan." Saya ke kamar mandi, saya ambil uang saya tambah lagi di amplop, saya tutup, saya balik lagi. Saya duduk dengerin khotbah lagi. Tuhan bilang lagi di hati, "Berkati orang itu." Sudah Tuhan. Tambah. Sudah Tuhan. Tambah. Saya udah gak ke kamar mandi, saya buka amplopnya, saya ambil semuanya dengan gemeter. Rela gak rela, tapi Tuhan yang suruh. Saya masukkan, saya bilang, "Tuhan, so semua ini Tuhan."
Saya belum kasih, saya lanjut dengerin khotbah. Gara-gara keadaan itu saya langsung bilang dalam hati saya, ini pendeta, jangan lama-lama khotbahnya. Nanti Tuhan suruh tambah lagi, so abis ya. Nggak lama pendetanya manggil, langsung maju ke depan, balik lagi. Udah, akhirnya singkat cerita langsung perjamuan kudus, persembahan perjamuan kudus, 2 tutup, 2 berkat, minyak urapan. Cuma maju, saya bagi-bagi minyak urapan, bagiin pendetanya. Selesai semua itu masih dengan nampan putih itu sudah tempat minyak urapan. Saya ngobrol sama pemain musik sebelah kiri dia. Tiba-tiba dari belakang ada suara, saya masih pegang tuh minyak urapan. Ada orang, Pak. Boleh minta minyak urapan? Ketika saya putar balik, saya lihat Bapak topi pink ada di sana. Saya jalan dalam hati, Pak, kenapa nggak pulang aja sih, Pak? Pulang. Akhirnya saya deketi Bapak itu. Saya bilang, iya Pak, boleh minta minyak urapan soalnya salah satu anggota keluarga saya ada yang sakit, Pak. Saya lagi kebingungan, saya butuh minyak urapan, Pak. Dalam hati saya, kalau dari Roh Kudus yang suluh nggak mungkin salah ya. Tapi saya nggak langsung kasih, saya kasih dulu minyak urapannya. Saya tunggu dia jalan dulu. Dia baru jalan berapa langkah, saya panggil, Pak! Dia lihat saya lihat dia. Saya bilang, Pak, kan lagi sincia. Saya bilang, Pak, ada berkat dari Tuhan Yesus. Saya kasih ke tangannya. Saya lihat wajahnya udah mau nangis, saudara. Saya nggak mau ikutan nangis di situ, saudara. Saya langsung bilang, Pak, Tuhan Yesus memberkati. Dalam hati saya, Tuhan, so semua itu Tuhan. Tapi sukacita, saudara. Walaupun akhirnya saya pulang udah bingung, puji Tuhan si pemain keyboard dia pulang mau antarin saya ke arah Grogol. Tapi dia naik motor juga. Dan keyboard dia mirip yang begini, PSR ya? PSR, betul. Nah, mirip yang begini tapi yang lebih panjang, ada yang lebih panjang. Lebih panjang, terus dia pakai tas, dia taruh di belakang. Saya duduk di belakang, duduk di lampu, saudara. Saya duduk di lampu, terus karena keyboardnya lebar, saya ngengkang sepanjang jalan dari Depok sampai Grogol. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan, oh Tuhan. Pas nyampe Grogol saya turun nggak bisa balik. Oh Tuhan, bagaimana? Ngetawain pendeta dosa loh, Tapi sukacita. Singkat cerita, 2 hari kemudian saya pelayanan di salah satu daerah yang koordinatornya udah seperti mama angkat saya sendiri. Terus pas nyampe selesai pelayanan, mama angkat saya bilang begini, Kok kan kemarin pas Sinca nggak datang ya? Tuh papi tuh kasih siapin angpau buat Koko, ada di atas TV. Saya lihat di atas TV amplop merah manggil saya, sini. Saya ambil, nggak langsung saya buka. Saya bawa pulang ke kosan, saya doa tumpang tangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau tahu kebutuhanku Tuhan. Kau tahu keadaanku Tuhan. Kau tahu hari Minggu kemarin, so semua itu Tuhan. Singkat cerita, ketika saya buka, isinya 5 kali lipat dari apa yang saya tabur hari Minggu. Kalau saudara jadi saluran berkat, jangan takut nggak diberkati. Karena Tuhan adalah Tuhan yang melihat keadaan kita. Dia Tuhan yang nggak mau berhutang. Ketika kita jadi saluran berkat sesuai dengan perintah Tuhan, Tuhan pasti berkati berkelimpahan sampai selama-lamanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.